Saudara BTV masih bersama Anggun di Pungkul Talkshow. Saudara BTV kita masih membahas terkait dengan program target penuntasan kasus tahun 2023 di Polda Bengkulu nih Pak Anggun. Mau tanya dulu yang terkait dengan data kasus tahun 2023 dan target penuntasan kasusnya begitu Pak, lebih ke rincinya gitu. Nah, kalau untuk membahas soal kasus ini Pak, di 2023 kita baru mengawali, Anggun balik lagi nih ke tahun 2022, apakah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau menurut dari pandangan Pak Armen ketika lihat langsung gitu ya di Provinsi Bengkulu sendiri bagaimana? Ya, kalau untuk tahun 2023 memang baru berjalan ya, Iya, baru beberapa berjalan. hari. Kita tidak bisa membandingkan ke tahun 2022. Iya, benar. Tapi bisa kita lihat perbandingan antara tahun 2022 dengan 2021 seperti iya. itu ya. Memang secara umum tahun 2022 itu ada peningkatan ya. Peningkatannya Pak. Peningkatan kriminalitas ya seperti itu. Dan ya itu dari data yang ada, dari laporan yang masuk ke saya itu tahun 2022 itu sekitar 5.400-an kasus ya. 5.400 kasus Ya, terjadi kasus peningkatan dari tahun kriminalitas sebelumnya ya Pak. Ya, dari Januari sampai Desember 2022. Nah, ini didominasi oleh kejahatan konvensional, pencurian, ya, kemudian perampokan, penipuan, ya seperti itu. Dan untuk penyelesaiannya itu ya 50%, 59% lah, ya penyelesaian perkaranya itu. Nah, ini penyelesaian perkaranya ini perlu ada peningkatan ya, peningkatan. Karena memang kriminalitas itu didominasi oleh kejahatan konvensional, misalnya pencurian. Nah, itu sulit sekali pengungkapannya memang. Benar. Ya, sulit sekali. Nah, ini banyak ya. Kalau narkoba kan hampir 100% lah penyelesaiannya ya. Kalau dapat tangkap juga ini kan. Tapi kalau pencurian ya, kemudian perampokan masih 59% tadi ya Pak. Iya, penyelesaian perkara sangat minim ya. Nah, ini nanti akan kita lihat kenapa ya pengungkapan ini sangat kecil. Mungkin karena ini pengetahuan dari petugasnya yang memang kurang, atau mungkin jumlah penyidik resersenya kurang ya. Seperti itu nanti kita lihat. Kalau misalnya penyidiknya kurang nanti akan kita tambah. Ya, artinya Pak kita Armen masih mau mengamati dulu nih, kenapa bisa menjadi masih minim dalam penuntasan di kasus tadi Pak ya? Ya, seperti itu. Kalau petugas resersenya kurang nanti akan kita perkuat. Ditambah. Kalau dari pengetahuannya nanti kurang, ya kita akan didik lagi mereka ya. Ada tempat pendidikan reserse. Kalau misalnya anggarannya kurang, nah ini. Nah ini gitu, terkait dengan anggaran, nah ini dulu gitu. Anggarannya ini ya. Kalau kurang, ya paksa kita nanti bagaimana caranya, kan ada sistem yang mengatur anggaran itu. Apakah kita bantu ya dari tingkat Polda, atau nanti kita minta ke pusat. Seperti itu. Tapi yang jelas bahwa penuntasan kasus ini sangat penting bagi kami, ya, benar. Karena itu merupakan pelayanan kita terhadap masyarakat. Benar. Ya, jangan sampai nanti masyarakat kecewa, ya, sudah menjadi korban, ya pelaku kriminalitas, tapi para pelakunya tidak ditemukan sama sekali, ya. Nah, ini perlu menjadi ya pekerjaan kita. Ya, untuk PR memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat lagi, dalam hal menjadi korban kriminalitas. Benar, setuju sekali. Nah, kalau Anggun lihat sejauh ini pandangan Anggun Pak ya, apalagi kita kemarin 2 tahun terakhir itu pandemi Pak ya, kan salah satu faktor juga menurut Anggun terjadinya tindakan tadi ya Pak, pencurian tadi ya Pak ya, perampokan adalah faktor ekonomi yang efek samping dari pandemi sendiri. Nah, kalau Bapak lihat sendiri ini faktor-faktor ya, kasus yang kita lihat pencurian ini di latar belakangnya yang paling banyak nih dari apa saja begitu Pak? Biasanya kalau pencurian itu dilatar belakangi oleh
kondisi ekonomi Iya, ya, faktor kondisi ekonomi. ekonomi seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan 2 tahun terakhir, ya kita dilanda pandemi COVID, ya, COVID-19. Nah, secara global ya, Iya, semua negara mengalami, mengalami dan memang eh, menurunkan tingkat ekonomi ya negara-negara seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. benar. Ya, tapi Indonesia sedikit lega karena pertumbuhan ekonominya masih tetap terjaga ya dengan upaya-upaya dari pemerintah memberikan bantuan sosial, Benar. ya kemudian vaksin gratis ya, kemudian juga UMKM-nya, terus penyerapan anggaran pemerintah itu dipercepat, diperbanyak Dan supaya dialihkan bisa semua ke pandemi. ekonomi bisa berjalan seperti itu yang dilakukan. Namun demikian ya tetap imbasnya pasti ada seperti PHK besar-besaran ya waktu itu. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar ya. Nah, ini pengangguran ya, peningkatan pengangguran ya, kemudian daya beli masyarakat yang menurun ya, ini menyebabkan ada terjadi peningkatan kriminalitas konvensional ya, seperti pencurian ya, penipuan ya. Tadi karena memang faktornya adalah ini tadi balik lagi ke ekonomi Pak ya, karena memang kita lihat dari pandemi ini faktor dan efek sampingnya banyak sekali Sana BTV ya Pak ya. Dan mungkin nih Pak mohon izin kalau Sana BTV mau bertanya langsung kepada Pak Armet gitu ya, boleh langsung melalui telepon interaktif kita di bawah ini di 07363486111 Sana BTV, boleh langsung telepon ke sana. Pembahasan kita terkait dengan program target dan penuntasan kasus di tahun 2023 Polda Bengkulu Pak ya. Apalagi tadi sudah dibahas Pak Armet, banyak sekali tugas dari pihak kepolisian begitu ya, tidak hanya di sektor tadi pencurian saja, melainkan ada narkoba, terorisme dan kasus hukum terkait lainnya juga banyak sekali tugasnya. Jadi Sada BTV mungkin yang ingin tahu bagaimana sih mekanismenya Pak terkait dengan kasus pencurian saja, contohnya nih Pak, ada yang belum tuntas, misalnya ada kasus pencurian kan orang anggapnya biasa kecil, handphone yang hilang atau dompet yang hilang. Namun kasus seperti inilah yang Anggun lihat banyak yang terjadi belum tuntas begitu Pak. Seperti yang Bapak Arpet bilang tadi bahwa ini tidak ketemu siapa sih pelaku dari pencurian ini begitu. Kalau tanggapan dari Pak Armet sendiri kan ini kebanyakan kasus yang belum tuntas adalah kasus pencurian kecil-kecil seperti ini begitu. Tanggapannya harus seperti apakah kita ke depan nanti begitu Pak? Ya, kejadian seperti itu kan ibaratnya hanya sebagai dampak ya. Iya, dampak. Nah, kita bersama pemerintah daerah, bersama tokoh-tokoh masyarakat, ya, kita harus melihat sumbernya, ya, sumber mereka ini melakukan hal ini pencurian, ya, itu seperti apa. Nah, misalnya, ya kita harus mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Benar, ikut membantu begitu Pak. Tadi salah satunya tadi upaya pemerintah dan pihak kepolisian juga pernah lihat memberikan bantuan-bantuan. Gitu, ya. Kemudian di tingkat pendidikan, ya, baik di sekolah-sekolah, ya itu kita kurangi masyarakat anak-anak yang putus sekolah, ya, jangan sampai ya seperti itu, upaya-upaya seperti itu. Kemudian juga di keluarga, ya, di keluarga juga harus ada pembinaan terhadap perkembangan anak-anaknya, ya, mulai dari kecil sampai besar ini. Nah, ini sangat membantu mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya yang tadi yang kecil-kecil itu. Benar, kembali dulu ke masyarakatnya tadi ya, Pak ya, kembali masyarakat dulu. Dari, kalau tidak, ya, kalau misalnya kita tangkap nih, ya, kalau sumbernya tidak diberesin, tidak diperbaiki, nanti ini akan terus lagi. terjadi lagi. Nah, saya yakin pemerintah itu sudah ada programnya, ya, mengurangi tingkat kemiskinan, ya, meningkatkan masyarakat
ya pendidikannya, ya kemudian kesehatannya, ya supaya kesejahteraan masyarakat itu semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, saya yakin dan percaya bahwa tingkat-tingkat kriminalitas seperti ini akan berkurang dengan sendirinya. Ya, karena tadi kembali lagi ya Pak Armet, ini adalah faktornya dari ekonomi tadi Pak ya. Kesusahan ibaratnya mau mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk makan saja susah. Sehingga tadinya mungkin yang tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kriminal karena faktor ekonomi tadi Pak ya, jadi terjadilah tindakan kriminal. Nah, ngomong-ngomong dengan kasus ini kan banyak sekali yang belum tuntas begitu Pak ya, kasus yang seperti ini begitu. Boleh tahu nggak contohnya saja gitu, kasus apa saja sih yang sudah berjalan selama 2022 ini yang belum tuntas itu tadi, dan bagaimana sih upaya Pak Armet nanti menggerakkan teman-teman semuanya agar ini kasus segera kita tuntaskan menjadi 100% tuntas begitu Pak? Ya kalau 100% tuntas memang agak berat ya. Agak berat Pak ya. Agak berat. Tapi kita upayakan yang prioritas. Prioritasnya dulu ya Pak. Yang prioritas. Seperti misalnya perampokan, ya, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia atau luka-luka yang kuras, seperti yang kemarin yang terjadi di daerah Rejang Lebong, ya. Nah itu saya perintahkan kepada Polresnya, sebelum tertangkap jangan kembali, saya bilang. Sebelum tertangkap jangan kembali. Ibaratnya sebelum selesai ini orangnya belum ketemu terus tertangkap. Bertugas. Ya seperti itulah ya. Ini untuk memberikan semangat kepada mereka untuk memacu ya seperti itu. Dan untuk kasus-kasus yang kecil seperti ini ya, misal copet, terus pencurian ringan, ya kemudian pencuriannya di rumah-rumah. Ini biasanya begini Mbak, kalau satu ketangkap ini banyak sekali. Ketahuan Pak ya. Biasanya mereka melakukan sudah misal 10 berulang kali ya kan. Nah ini baru terungkap semuanya itu. Ya seperti itu. Iya, ibaratnya satu orang aja, mohon maaf, biasa mencuri, ibaratnya ini terulang lagi karena ada beberapa tempat. Misalnya pencurian kendaraan bermotor ya. Nah, tertangkap satu, dia sudah mencuri 10 kali misalnya. Ini baru terungkap seperti itu. Maka terungkap kasus jawabannya gitu. Ya, tapi tetap ya, petugas tetap harus fokus ya. Tidak ya karena kasusnya kecil, hanya copet, hanya apa, terus didiami, tidak seperti harus itu. Tuntas, walaupun kasusnya kecil, yang namanya tindakan pencurian ini adalah tindakan kriminal Pak ya. Jadi Pak Armet sudah tegaskan di Sada BTV bahwa memang dari pihak kepolisian harus menuntaskan itu semua. Ini kembali lagi bekerja sama nih masyarakat, sama-sama masyarakat jika sudah ada melihat yang janggal atau bagaimana boleh melaporkan ke pihak kepolisian juga begitu. Itu artinya sudah membantu. Nah, Pak Armet izin ya Pak Armet kita rehat sebentar. Sada BTV jangan lupa, Sada BTV yang mau bertanya boleh langsung ke telepon interaktif kita di 0736348611. Sada BTV boleh bertanya langsung bersama Pak Armet Kapolda kita Sada BTV, tapi kita rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama Anggun hanya di Bengkulu Talk Show.